Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Apa kabar Anda hari ini? Ya, karena hari ini sudah di akhir pekan ya, di hari Sabtu 16 Mei 2020. Mudah-mudahan Anda semua masih selalu diberikan kesehatan. Ya, di siang hari ini saya Tika Amsar yang kembali menyapa Anda dalam Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan Suara Gresik. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Mengawali update COVID-19 hari ini, kita ke Panji Harto yang pertama dari Suara Sidoarjo mengabarkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap aparat desa dan warga terdampak COVID-19 untuk ikut lapor. Selengkapnya bersama Panji. Sahabat bantuan langsung tunai BLT dampak COVID-19 yang bersumber dari dana desa mulai disalurkan di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Satu di antaranya di Desa Janti, Kecamatan Waru, Sidoarjo, ada 80 orang penerima BLT dana desa tersebut. Mereka masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp600.000 selama 3 bulan. Penyerahan BLT dana desa secara simbolis dilakukan oleh Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo, Kamis 14 Mei di kantor Desa Janti. Kedatangannya juga untuk pastikan penyaluran BLT dana desa tersebut berjalan lancar. Cak Nur bilang untuk masyarakat yang belum dapat bantuan supaya bisa aktif lapor pada pihak RT RW setempat. Demikian juga RT RW dan desa juga dituntut untuk aktif. Iya, tapi kami kan ingin butuh data ya. Kalau mengenai tentang anggaran insya Allah masih tercukupi. Tapi kita memang butuh data. Data itu yang lebih baik adalah dari desa. Oleh karena itu semua harus aktif. Dari mereka-mereka yang terdampak harus aktif, atau dari RT RW dan kepala desa juga harus aktif. Kalau tidak aktif itu tidak akan mengemuka dan kami tidak tahu. Ya, jadi contohnya kemarin kita memberikan bantuan kepada para PHK itu kan hanya bantuan sekali. Saya mohon kepada mereka sudah aktif dan saya sudah instruksikan kepada desa juga demikian, khususnya orang-orang yang bukan Sidoarjo. Itu apalagi ya, jadi kita masih boleh memberikan dana itu. Sahabat, menurut Cak Nur, 60% dari jumlah KK yang ada di Kabupaten Sidoarjo akan mendapatkan bantuan. Bantuannya dari berbagai sumber, mulai bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun dari pemerintah pusat. Cak Nur juga akan mengakomodir masyarakat luar Sidoarjo yang masih tinggal di Sidoarjo untuk mendapatkan bantuan. Untuk itu dirinya meminta masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa melaporkan keadaan dirinya ke RT, RW, dan desa setempat. Cak Nur juga meminta pihak desa bisa menindaklanjuti laporan dari masyarakat terdampak COVID-19. Dengan begitu, kata Cak Nur, dampak sosial COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo bisa diatasi bersama. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Dari Suara Sidoarjo kita ke Suara Madiun, ada Kiki Desilia yang mengabarkan bahwa pelaksanaan rapid test untuk awak media di Kota Madiun. Sahabat Jatim News Today, sebagai upaya dini mengetahui paparan virus corona terhadap para awak media yang sehari-hari meliput kegiatan dinas dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jumat 15 Mei 2020, pemerintah Kota Madiun menggelar rapid test kepada belasan wartawan. Pemeriksaan rapid test yang digelar di Puskesmas Oro-Oro Ombo ini disaksikan langsung oleh Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota mengapresiasi para awak media yang secara sukarela datang untuk memeriksakan kondisi dirinya masing-masing. Dikatakan Wali Kota Madiun, wartawan adalah yang paling dekat dengan pejabat, dan kondisi tubuhnya harus fit serta sehat. Oleh karenanya, mau tak mau harus dicek dahulu kesehatannya. Jika nanti ada yang terindikasi reaktif, wartawan ini harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan menjalani serangkaian pengecekan lanjutan.
Wali kota menambahkan bagi yang hasil pemeriksaannya negatif akan dilakukan pengecekan ulang 10 hari mendatang. Tak hanya itu, Wali Kota juga menyampaikan himbauan kepada seluruh wartawan dan masyarakat Kota Madiun untuk selalu mentaati aturan pemerintah tentang protokol kesehatan, yakni pola hidup bersih dan sehat kapanpun dan dimanapun. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 14 Mei sebanyak 1.138 orang dengan resiko. Dengan rincian, 983 selesai pemantauan, 92 orang tanpa gejala, 59 orang selesai pemantauan, 66 orang dalam pemantauan, 60 selesai pemantauan dan sembuh, dan 2 orang positif COVID-19. Saya Kiki Deslia untuk Jatim News Today. Dari Suara Madiun, selanjutnya ke Ersal Nganjuk ada Agustin Merdekawati. 1 pasien reaktif dibawa ke rumah sakit. Jumlah pasien yang berpotensi positif COVID-19 terus bertambah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk kembali mengevakuasi 1 pasien yang hasil rapid testnya reaktif ke RSUD Nganjuk karena perempuan berusia 46 tahun asal Ceret mengeluh sakit sesak nafas dan batuk setelah ada riwayat bepergian dari Pacitan. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, pasien yang dievakuasi belum masuk kategori pasien dalam pengawasan atau PDB, yakni belum masuk PDB karena baru masuk kemarin sore. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak rumah sakit, baru statusnya bisa ditetapkan sebagai PDB atau orang dalam pemantauan atau ODP. Dievakuasinya pasien asal Ceret menambah daftar warga yang dibawa ke rumah sakit karena hasil rapidnya mereka reaktif. Selain 1 pasien tersebut, juga ada tambahan 2 PDB yang dirawat di rumah sakit. Mereka adalah laki-laki 23 tahun asal Kertosono yang dirawat di RSUD Kertosono, memiliki kontak dengan pasien terkonfirmasi positif dari Surabaya. Yang kedua, laki-laki berusia 70 tahun asal Baron yang kini dirawat di RSUD Nganjuk. Kakek tersebut memiliki kontak dengan anaknya dari Jember, 2 PDB, dan total PDB saat ini menjadi 53 orang. Sementara tidak hanya tambahan PDB, juga ada tambahan 2 ODO baru dan mereka adalah perempuan berusia 42 tahun asal Kota Nganjuk dan pria berusia 34 tahun asal Gondang. Yang keduanya dirawat di RSUD Nganjuk dan ODB saat ini 85 orang. Di luar ratusan orang yang masuk kategori PDB dan ODB, potensi adanya penularan corona juga terjadi di kelompok orang tanpa gejala atau OTG. Total ada penambahan 29 OTG baru hasil tracing pasien positif corona asal Surabaya. Identitas mereka telah gugus tugas Nganjuk berkoordinasi dengan gugus tugas Surabaya. Sesuai mekanisme, puluhan orang tersebut akan dirapid tes untuk screening awal. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladangan. Dari Nganjuk kita ke Suara Gresik, ada Putri Rizkiana. Tunjangan hari raya bagi karyawan di Gresik wajib diberikan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. 15 Mei 2020, jumlah positif COVID-19 di Kabupaten Gresik mencapai 47 orang. PDP sebanyak 180 dan ODP sebanyak 1.153 orang. Mengingat beberapa hari lagi menjelang Lebaran, tunjangan hari raya bagi karyawan di Kabupaten Gresik wajib diberikan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk mengawal hal itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik membuat sejumlah langkah, salah satunya yakni membentuk tim pengaduan THR. Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik, Nini Asrukin, mengatakan bahwa sudah menerima keluhan dari 2 perusahaan karena mereka merasa keberatan apabila membayarkan THR dalam situasi pandemi saat ini. Namun pihaknya tidak mengizinkan hak karyawan tidak diberikan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik juga mengusulkan bahwa THR dapat diberikan menjelang Lebaran sebesar 50%. Sisanya tergantung
dari kebijakan perusahaan masing-masing. Diakuinya semua sektor industri di Kabupaten Gresik terdampak COVID-19, bahkan tidak sedikit yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Untuk antisipasi perusahaan yang tidak membayarkan THR, pihaknya membuka posko di kantor Disnaker Kabupaten Gresik guna menindaklanjuti jika ada pelaporan mengenai THR yang tidak diberikan kepada karyawan. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Ya, dari Gresik kita ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Hingga kini Pemkab Blitar masih pertimbangkan penerapan PSBB. Pemerintah Kabupaten Blitar hingga kini masih mempertimbangkan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayahnya. Walaupun berdasarkan laporan situasi deteksi kewaspadaan COVID-19 mengalami peningkatan, namun pemberlakuan kebijakan itu terus dilakukan evaluasi. Menurut Bupati Blitar, Dr. Andes Hajirianto MM, mengenai regulasi itu pihaknya bersama tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona telah mengantisipasi dan mempersiapkan sejumlah langkah jika di kemudian hari harus memberlakukan PSBB. Sejauh ini upaya untuk memerangi wabah corona, ia meminta seluruh lintas sektoral tetap menjaga kekompakan, kebersamaan dan menerapkan physical distancing serta memperketat checkpoint di tingkat kabupaten, kecamatan bahkan RT RW. Update informasi hingga 15 Mei 2020, jumlah orang dalam pengawasan sebanyak 846 kasus dengan jumlah ODP meninggal 10 orang, sedangkan pasien dalam pengawasan ada 36 kasus, PDP meninggal 11 kasus dan pasien terkonfirmasi positif ada 10 orang dengan 3 orang meninggal dunia. Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, masih dari Persada FM Kabupaten Blitar, ada Ari Kusuma. Jaga kerumunan massa, Bupati minta operasi gabungan ditingkatkan menjelang Idul Fitri 1441 Hijriah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, sejumlah pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional mulai menunjukkan peningkatan volume jumlah pengunjung. Karena mendekati Lebaran, biasanya banyak masyarakat mulai berbelanja mencukupi kebutuhan sembako. Menyikapi hal itu, Bupati Blitar Haryanto meminta seluruh petugas lintas sektoral agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan penyebaran virus corona. Mengingat sejauh ini masih banyak warga yang mengabaikan anjuran protokol kesehatan saat berada di tempat keramaian, sehingga agenda operasi gabungan kian digencarkan agar mereka patuh dan tertib terhadap himbauan pemerintah. Ini mereka turun terus-menerus ke tempat-tempat keramaian, apakah itu di pasar, di pertokoan, di tempat-tempat biasa orang belanja makanan. Ini karena apa? Kita tengarai tempat-tempat ini adalah tempat berkumpulnya orang. Antara penjual dan pembeli itu dekat sekali dan rata-rata pelanggarannya adalah tidak pakai masker. Bupati juga mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk membiasakan diri memakai masker ketika berada di luar rumah serta menjaga jarak fisik minimal 2 meter. Upaya tersebut dilakukan demi keselamatan bersama. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Ya, dari Kabupaten Blitar selanjutnya ke Kota Blitar. Ada Kirana Nisa dari Mahardika FM. Pelayanan RPH dan RPU di Moro Kota Blitar tetap berjalan normal di tengah wabah corona. Pelayanan rumah potong hewan RPH dan rumah potong unggas RPU di Moro Kota Blitar tetap berjalan normal di tengah wabah corona. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona yang telah ditetapkan pemerintah. Dewi Masito, Kepala Bidang Peternakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Blitar mengatakan, RPH dan RPU tetap melayani pengusaha jagal sapi dan masyarakat biasa yang ingin memanfaatkan jasa penyembelihan di rumah potong. Namun tidak dipungkiri terjadi penurunan penyembelihan selama wabah corona. Jika hari biasa RPH bisa menyembelih 7-10 hewan per hari, kini
Kini hanya 3-5 hewan saja per hari. Sedangkan untuk RPU sudah ada kerjasama dengan investor yang mana dalam sekali potong bisa menyembelih 1.000-3.000 ekor ayam. Pembayaran jasa penyembelihan di RPH dan RPU menurut Dewi sangat murah. Untuk penyembelihan unggas di RPU hanya dikenai biaya Rp1.000 per ekor. Sementara untuk penyembelihan sapi di RPH dikenai biaya Rp50.000 tanpa jasa pembolengan. Dewi juga menegaskan RPH di Moro saat ini juga melayani penyembelihan kambing dengan biaya Rp10.000 per ekornya. Itu yang dari investor. Tapi walaupun kita melayani investor, tapi karena rohnya adalah pelayanan untuk masyarakat, ketika ada pemotongan 1 ekor pun unggas yang dari masyarakat, langsung kita dahulukan. Dewi menambahkan saat ini RPH dan RPU di Moro memiliki operator handal serta juru sembelih hewan. Juleha bersertifikat. Pihaknya menjamin hewan yang disembelih di RPH dan RPU memiliki kriteria. Ya, masih dari Mahardika FM Kota Blitar, kita ke Afik Rahardian. Antisipasi wabah corona di Spenduk Capil Kota Blitar, alihkan layanan pengurusan EKTP ke jalur online. Afik. Sejak tanggal 16 Maret 2020 lalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Spenduk Capil Kota Blitar menunda pelayanan langsung pengurusan kartu tanda penduduk elektronik EKTP hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan ini terjadi karena adanya wabah corona. Namun warga Kota Blitar masih bisa mendapatkan pelayanan jika dalam kondisi genting, seperti membuat EKTP untuk mengurus pelayanan kesehatan. Imam Muslim PLT Kepala Dispenduk Capil Kota Blitar saat dihubungi tim Mahardika melalui telepon mengatakan penundaan pengurusan EKTP ini sesuai dengan edaran Surat Direktorat Jenderal Kependudukan tanggal 16 Maret 2020. Pihaknya tetap membuka pelayanan melalui jalur online, masyarakat tinggal mengirim persyaratan ke nomor admin atau melalui sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan sipak.blitarkota.go.id. Sampai saat ini menurutnya ada ratusan EKTP yang siap diambil oleh masyarakat. Imam mengaku juga menghentikan perekaman massal di SMA-SMK Kota Blitar, padahal langkah itu dilakukan untuk mengebut perekaman EKTP bagi pemilih pemula jelang pelaksanaan Pilwali Kota Blitar. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena keamanan dan kesehatan bersama di tengah wabah corona lebih penting. Untuk perekaman KTPL ini sementara ditunda, kecuali untuk hal-hal yang sangat urgen. Bagi siswa, bagi murid, bagi penduduk yang sudah perekaman, bisa dilakukan pencetakan. Tetapi bagi penduduk walaupun umur 17 tahun, tapi karena belum sempat melakukan perekaman, ya itu tadi, karena ada COVID ini, maka terpaksa dimohon kesabarannya untuk menunda terlebih dahulu, agar nanti kita mengutamakan keselamatan dulu, Mas. Imam berharap wabah corona segera usai, sehingga masyarakat bisa lebih leluasa melakukan pengambilan atau pengurusan dokumen kependudukan. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terakhir ke Ocha Kalista dari Ralita FM Pamekasan. Akibat COVID-19, jumlah pemohon izin di Pamekasan berkurang jauh. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan menyebut selama masa pandemi COVID-19, jumlah pemohon izin bagi para pengusaha berkurang jauh daripada sebelumnya. Agus Mulyadi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pamekasan mengatakan, dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar terhadap roda perekonomian, utamanya bagi para pengusaha yang tengah merintis usahanya. Menurutnya, banyak tempat usaha saat ini di Kabupaten Pamekasan yang ditutup, bahkan tempat restoran, rumah makan, perhotelan, tak ada yang mengajukan pengurusan izin ke kantornya. Mereka masih melihat dan menunggu situasi perekonomian pulih. Jumlah pemohon izin berkurang jauh, besar pengurangannya. Ini kan buktinya kan, semua tempat usaha banyak yang berkurang jauh. Hotel, rumah makan, restoran. Sekarang para calon pengusaha baru mau masih pikir-pikir dulu. Kecuali keadaan sudah baik, normal, dan semua perizinan berkumpul lagi di mall pelayanan publik, insya Allah normal kembali. Sekarang kan
wait and see kan, saling melihat, menunggu dan sebagainya. Di samping itu juga, Agus Mulyadi tidak menjabarkan seberapa banyak tempat usaha yang saat ini ditutup dan mengajukan perizinan, sebab para pemohon bisa mengirimkan permohonan izin melalui situs resmi yang disiapkan pemerintah pusat. Dirinya nanti akan menerima laporan dari Badan Penanaman Modal Nasional setiap bulannya. Demikian saya Cakalesta di Jatim News Today. Demikian sahabat untuk Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 di edisi hari Sabtu 16 Mei 2020. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat. Yang juga disiarkan tentunya di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan Suara Gresik. Saya Tika Amsar pamit, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.